Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, hari ini tepat 2 tahun peristiwa kasus Rajapati almarhum Ibu Tuti Amelia menjadi korban, sahabat-sahabat Aka. Sahabat-sahabat Aka, mungkin kita 2 tahun yang lalu baru mendengar jam segini, sahabat-sahabat Aka, di media-media. Saat ini pas 2 tahun tentunya kita sudah banyak mengetahui informasi-informasi, tetapi akhir daripada semua ini pelaku belum ditangkap, tetapi kita tetap optimis karena penyidik beberapa hari ini masih terus bekerja memanggil saksi-saksi. Mari kita doakan pelaku ditangkap kelak. Sahabat-sahabat Aka, tentunya kita mencoba memahami kasus ini bukan lagi seperti di awal dalam analisa Aka. Pertama, Ibu Tuti adalah bendahara yayasan, Amel sekretaris yayasan, merangkap sebagai bendahara lembaga pendidikan yayasan. Jadi kita memahami bahwa Pak Yosep adalah pembina yayasan, Yoris ketua pengurus yayasan, Danu operator sekolah, Wahyu kepala sekolah, Kosasih pegawai sekolah, dan Opik pegawai sekolah. Yanti adalah istri ketua pengurus yayasan. Jadi sahabat-sahabat Aka, kita fokus ke sana. Dan kita Aka tidak ingin menganalisa di saat Yosep datang sekitar jam 7 lewat. Kita mencoba memahami yang rasanya ini harus dianalisa yang sebelum jam 7, sahabat-sahabat Aka. Ini pemahamannya. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, kita tidak bisa lagi menganalisa seperti di awal, mutar-mutar nanti kita. Jadi kita mencoba menganalisa sekitar di bawah jam 7, sahabat-sahabat Aka. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis agar tidak gagal paham dan kita bisa memahami memang sulit kasus ini karena kita juga menganalisa yang ada di permukaan selama hari ini. Yang jam 7 lewat, sahabat-sahabat Aka, bahkan ya namanya analisa begitu sahabat-sahabat Aka. Sekali lagi tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Bapak itu diberitahu oleh siapa cerita itu, Pak? Dari Wahyu, Bu. Kapan itu, Pak? Wahyu ngomong. Waktu tanggal 18. Waktu 18, tanggal 18 di mana, Bapak? Kan gini, Wahyu itu telepon, Bu. Om, dan si Ibu sama Amel dibunuh katanya bilang gitu. Oh, gini. Pak Wahyu, Bapak tahu cerita itu waktu tanggal 18, Pak Wahyu menelpon Bapak dan Pak Wahyu menceritakan kronologis. Pak Wahyu juga bisa ada di situ, siap. Nah, waktu ketemu tanggal 19 ngomong gitu sama Bu. Cerita itu lagi, kronologis itu ya, Pak ya. Ayo, waktu tanggal 18 kan Wahyu mah lewat meren ke saya teh. Waktu tatap muka nih sama Wahyu tanggal 19. Ya. Ketemu di TKP teh, Bu. Om, saya teh pagi-pagi teh berangkat. Nah, pagi-pagi mah belum ada yang rame-rame, kata bilang gitu. Kan si Kosasi nelponin Wahyu. Saya udah nyampe sekolah, katanya bilang gitu. Pak Wahyu, jam berapa Bapak ke sekolah, Bapak izin? Bapak pernah nanya nggak? Ya, pernah nanya pagi-pagi, Bu. Wahyu tuh ke sekolahnya teh setengah 7-an, Bu. Menurut saksi yang ngobrol kan. Siap.
Mm-mm. Dulu juga pada di sini ada Pak Wahyu, ada Kosasi, pertama Kosasi, terus Pak Wahyu ke situ katanya bilang gitu. Sahabat-sahabat Aka, itu keterangan Dedi, mantan bendahara sekolah di Koin 1000, sahabat-sahabat Aka. Jadi kata Dedi, Wahyu lewat TKP pagi-pagi, tetapi TKP belum rame, kata Wahyu. Ini pertanyaannya. Lalu ada pertemuan dengan Kosasih di sekolah yayasan pagi-pagi sekitar 6:30, sahabat-sahabat Aka. Ya katakanlah jam 7 kurang, sahabat-sahabat Aka. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Aka, kita jangan hanya mendengar keterangan Dedi, mari kita dengarkan keterangan Kosasih. Kan begitu sahabat-sahabat Aka, melalui MBS sahabat-sahabat Aka, yaitu Misteri Mbak Suci. Adakah pertemuan tersebut di sekolah itu pagi-pagi di hari kejadian 2 tahun yang lalu, sahabat-sahabat Aka? Lalu saya tanya ke Kang Kosasi, Kang, tanggal 18 Agustus 2021 ada info jika Kang Kosasi pagi sekitar jam 7 ada di SMK dan ada janji ketemu Pak Wahyu. Apa itu benar, Kang? Iya benar Mbak, katanya, karena memang hari itu sudah masuk kerja normal dan saya mau laporan hasil kunjungan ke daerah Leles tanggal 16 Agustusnya saat mencari siswa, gitu kata Kang Kosasi. Sahabat-sahabat Aka, ternyata pertemuan antara Kosasih dan Wahyu itu memang ada di pagi hari, di hari kejadian. Itu keterangan Kosasih juga mengatakan ada. Cuma alasannya inilah yang perlu tanda tanya. Sahabat-sahabat Aka melaporkan katanya mencari siswa tanggal 16 kemarin. Padahal saat itu bulan Agustus sudah mulai ajaran baru, sahabat-sahabat Aka. Tapi nggak usah dibahas lah masalah itu. Yang menariknya katanya sudah bekerja normal. Ini luar biasa sahabat-sahabat Aka. Pertanyaannya, bagaimana dengan operator sekolah Danu? Kan seperti itu. Mari kita dengarkan potongan video tadi malam di mana Danu saat itu begadang malamnya, katanya 2:30 baru tidur. Tolong simak baik-baik. Pas malamnya nggak kemana-mana lagi sih, cuma tidur, main game, tiktokan gitu, WA-an sama lihat grup sekolah gitu. Terakhir Danu mau tidur itu jam 2:30 waktu itu. 2:30. Sahabat Aka, memang lucu ini sekolah pendidikan yayasan ini. Sudah mulai kata Kosasih alasannya gitu bertemu di sana karena sudah mulai normal sekolah. Tetapi operator sekolah Danu malah begadang sampai 2:30 malam itu, sahabat-sahabat Aka. Dia ber-WA grup dan TikTokan, sahabat-sahabat Aka. Inilah luar biasanya. Lalu mari kita dengarkan lagi keterangan Kosasih. Dari mana dia tahu ada peristiwa kasus Rajapati itu sehingga dia datang ke TKP. Saya juga tanya lagi ke Kang Kosasi, di hari yang sama Kang, tanggal 18 Agustus 2021, Kang Kosasi mengetahui kejadian di Jalan Cagak dari mana? Kata Kang Kosasi, saya dapat informasi di grup WA yang saat itu berupa foto rumah tapi sudah di Polis Land, dan akhirnya saya merapat ke rumah TKP dan parkir motor di samping rumah TKP dan menemui Pak Wahyu serta Danu yang sudah ada di lokasi dan dapatkan penjelasan dari Danu jika Ibu Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan. Padahal Pak Kosasi pada saat itu berpikiran hanya perampokan. Sahabat-sahabat Aka, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ini, sahabat-sahabat Aka, yang mana Danu, Wahyu, Kosasih ternyata hari itu ada di TKP, sahabat-sahabat Aka. Karena Kosasih mengatakan mendapat dari grup WA. Begitu juga Danu malamnya juga melihat grup-grup WA.
sahabat-sahabat AK. Yang kita bahas selama hari ini tentunya yang ada di permukaan tentang Yosef yang datang jam 7. Padahal pertemuan antara Kosasih dan Wahyu itu di bawah jam 7. Ada apa sahabat-sahabat AK? Kalau kita melihat, mendengar, mengetahui dari keterangan saudara Dedi, kan begitu, sampai dia dipecat 2022 tidak ada kegiatan belajar mengajar di sana. Disinilah sahabat-sahabat AK selalu menganalisa sekolah yayasan ini bermasalah sahabat-sahabat AK, yang mana almarhumah Amelia adalah bendahara sekolah sahabat-sahabat AK. Di sana sahabat-sahabat AK, kalau kita lihat, kita mendengar di hari kejadian ya hanya Yosef, Yoris. 3 saksi ini belum pernah dibahas. Kalaupun Danu tentunya setelah olah TKP ke-9 sahabat-sahabat AK. Inilah sahabat-sahabat AK, semoga penyidik mendalami, memanggil saksi yang melihat Kosasih dan Wahyu di sana. Jadi alibi-alibi dan alasan mereka bertemu di depan sekolah yayasan, di depan sahabat-sahabat AK tentu perlu didalami dengan fakta, melihat sesungguhnya benar tidak sekolah yayasan tersebut. Sahabat-sahabat AK. Agar apa? Agar kasus ini terang benerang sahabat-sahabat AK. Kalaulah benar saudara Wahyu lewat pagi-pagi di TKP belum rame, ini suatu tanda tanya sahabat-sahabat AK. Jadi sahabat-sahabat AK, semoga saja kasus ini pemanggilan saksi beberapa hari yang lalu dan ke depan harus memperdalami tentang kepala sekolah ada di sekolah yayasan pagi-pagi di depan itu sahabat-sahabat AK. Sekali lagi, kegiatan belajar mengajar semenjak istilahnya saksi Dedi menjabat sampai dipecat tidak ada sahabat-sahabat AK. Ya mungkin penyidik bisa memanggil saksi Dedi, berapa jumlah fakta muridnya dan sebagainya. Agar apa? Agar alibi-alibi mengatasnamakan sekolah bisa terpecahkan. Sahabat-sahabat AK. Jadi sekali lagi inilah analisa AK. Makanya AK lebih tertarik menganalisa yang di bawah permukaan ini sahabat-sahabat AK tentang lembaga pendidikan yayasan tersebut. Sehingga hampir 2 tahun ini ya kita membahas orang-orang itu juga sebenarnya sahabat-sahabat AK. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat AK tentunya kita berdoa agar kasus ini cepat terungkap setelah 2 tahun ini sahabat-sahabat AK. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.